حي على الفلاح حي على الفلاح. Pak, minta maaf. Toleransi itu kan kebutuhan. Dia orang itu seperti toleransi paksaan lucu. Lucu, saya sampai hari ini ngapain kamu? Toleransi sini dipaksa. Kalau saya kebutuhan hidup itu toleransi. Jadi sebenarnya kita berawal dari pendidikan itu kan mengandung nilai substansi universal. Jadi tanpa sekat. Jadi mengelola pendidikan itu tanpa sekat suku, agama, ras, antar golongan. Organisasinya boleh. Katakanlah ada yang dari organisasi kemasyarakatan, kayak kita kan organisasi kemasyarakatan, Perserikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salah satu aspek kegiatan misalnya itu adalah pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, kita sekarang di bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan itu yang kita katakan itu dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa sekat, tanpa diskriminasi, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu sejak berdirinya Mbak sampai hari ini. Dan itu bukan hanya kalau di sini ya Mbak, bukan hanya mahasiswanya saja yang non muslim, tapi dosennya juga. Ya, dosen-dosennya juga ada dosen-dosen yang agama Kristen, agama Katolik. Jadi ada juga dosen-dosen. Dan itu sejak dulu ketika lembaga ini belum berkembang pesat. Dan dulu kan SDM kita kan sangat terbatas. Jadi hanya orang-orang SDM yang dari Katolik maupun Protestan yang turut bersama-sama bahu membahu ya membangun untuk mendidik ya para generasi muda mahasiswa-mahasiswa kita itu menjadi orang yang baik. Dan alhamdulillah ya contoh seperti yang ini alumni kami. Jadi mereka tertanam soal apa keberagaman, soal toleransi, soal perbedaan itu dia sudah tertanam sejak dia sekolah di sini. Sehingga bentukannya seperti itu. Kalau kemana-mana ya seperti itu. Tidak ada lagi pikiran bahwa oh sekolah di sini ada enggak. Jadi kita menanamkan dan dalam hal yang paling prinsip itu kan keagamaan. Jadi kita sejak berdirinya itu sampai dengan undang-undang yang nomor Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidikan agama. Oh, kita jauh sebelumnya. Undang-undang itu kan baru 2023. Kami sejak berdirinya sudah begitu. Jadi kita menyiapkan semua. Jangan bilang banyak orang, satu orang pun kita siapkan. Jadi para mahasiswa itu mendapatkan pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidikan. Tapi selain dosen agama, ada dosen-dosen yang lain yang kita anggap memiliki kemampuan yang bagus. Ya kita semuanya kita manfaatkan di sini untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi kita berbareng ya bersama-sama dengan kelompok-kelompok SDM itu kita bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan kualitas. Jadi unik memang sih karena lembaga Perserikatan Muhammadiyah, tapi mahasiswanya mayoritasnya non muslim. Oh, mayoritas pula ya? Mayoritas. Berapa persen, Pak? Oh, kaget Mbak. 70 lebih. Oh ya? Iya. Ini Total mahasiswa seluruhnya berapa Bapak saat ini? mendekati 6.000. Mendekati 6.000. Iya. Untuk 6 fakultas Iya. itu ya, 16 program studi. 5.500-an sekarang. Oke. Sekitar itu. Jadi 70% itu justru non-muslim gitu. Betul. Apa ketertarikan yang mereka sampaikan ke Bapak? Mungkin pada dosen ngumpul apa? Oh, perlakuan saja. Perlakuan yang tidak diskriminasi dalam hal pendidikan dan pengajaran. Ini ya merasakan sendiri kan. Iya, saya tanya dia tadi. Oh, kita begitu kita ya, kita apa melatih agama itu kan sesuatu yang sakral dan nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Itu hak yang paling pribadi dan paling prinsip dari seseorang. Itu. Jadi kita tidak boleh ya sampai Juga diterapkan kemerdekaan atau kebebasan, misalnya paling nyata itu yang sering disuarain soal jilbab, kerudung, itu wajib nggak di sini diterapkan misalnya karena mau menunjukkan keislamannya atau
Bapak membebaskan, tidak ada aturan seperti itu. Ya, memang kalau kita di sini ya sejak dari dulu. Saya masukin, saya menjadi pimpinan itu orang sudah yang Muslim sudah pakai jilbab semua. Iya, jadi memang seperti itu. Ini sudah bentukannya seperti itu. Mahasiswa juga, tapi tidak ada Tidak, kewajiban. nggak ada kita Muhammadiyah di sini selama saya jadi rektor, nggak ada aturan. Nggak ada aturan yang mewajibkan atau tidak mewajibkan, tidak ada. Itu kan soal keberagaman seseorang. Jadi ya kita ya orang dengan kesadaran sendiri. Kapan dia mau pakai atau sekarang dia sudah pakai ya silakan. Nanti kalau kita main marah-marah orang juga. Tadi itu ya, nggak konsisten ya Iya. dengan Jadi kita aturan. apa lepas begitu dan ternyata mereka menggunakan. Kalau yang Muslim mereka pakai jilbab. Ya, Jadi yang seperti itu. dibangun oleh kampus itu kesadaran, ya, Kesadaran. kesadaran ini ya. Iya. Dan kebetulan memang kultur NTT juga unik ya Pak ya. sangat, sangat unik, Mbak. Jadi NTT unik. Salah satunya begini. Saya menceritakan sama Mbak. Agama itu belum lama di NTT. Betul. Agama kan baru berapa ratus tahun ya. Tuh. Tapi sebelum agama datang, yang seperti diyakini, dipeluk orang sekarang, kan agama-agama tradisional leluhur kan sudah ada. Betul. Sekali lagi Mbak saya tekankan di sini. Perbedaan agama tidak bisa dipisahkan karena gen katanya. Jadi gen di sini, genetika maksudnya darahnya, turunannya itu. Ketika agama datang kan mereka ini kan masing-masing. Ada yang agama ini, ada Iya, yang agama itu. Nah, bagaimana kalau apa bisa mau memutuskan hubungan antara beda kan? Nggak bisa. Itu di situ. ya. Karena mereka sudah terbangun kultur dulu kan lokal ya, Pak. Agama ini mulai muncul ke setelah penjajahan inilah Iya, munculnya ini iya. ya, perdagangan luar datang membangun. Jadi saya rasa sulit sekali untuk memecah belah karena dari zaman nenek moyang mereka satu turunan, satu darah. Iya. Jadi saya sebut gen tadi itu darah turunan. Iya.